Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan begitu banyak rahmat sehingga kita masih dapat beribadah untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'ut, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwanul Hidayah, kelas 12 SMA Negeri 1 Pakem dari cabang MTA Pakem. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah khutbah yang bertema tentang pemuda masa depan bangsa. Jika kita membahas tentang para pemuda, maka kita tidak akan lepas dari masalah-masalah yang dialami oleh para muda dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Mengapa masalah-masalah tersebut muncul? Karena salah satu faktornya adalah karena internet. Internet selain memberikan dampak positif, namun dampak negatif yang diberikan juga cukup banyak. Mengapa demikian? Karena internet sendiri yang pertama mudah diakses oleh siapapun. Dan jika kita lihat dari media-media yang ditampilkan, hal-hal tersebut akan memicu perbuatan negatif yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Apalagi disertai dengan karakter-karakter pemuda zaman sekarang yang rata-rata masih kurang berilmu dan bisa kita sebut kurang beradab. Dari faktor-faktor tersebut, generasi-generasi muda pada zaman sekarang seringkali melakukan hal-hal yang mengerikan, seperti kasus yang belum lama ini ramai di media sosial. Misalnya, contoh yang pertama, pembulian antar teman sekelas. Lalu contoh kedua adalah banyaknya tawuran antar sekolahan. Lalu yang ketiga yang paling miris adalah banyaknya siswi perempuan yang hamil di luar nikah. Serta masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang membuat hati kita miris melihatnya. Padahal potensi pemuda di zaman sekarang sangatlah besar. Mengapa demikian? Karena pemuda zaman sekarang memiliki tekad yang besar, memiliki semangat juang yang tinggi. Lalu yang kedua, pemuda sendiri memiliki tenaga yang cukup besar dan memiliki waktu luang yang cukup banyak. Serta yang paling penting ialah pemuda itu sifatnya idealis. Namun jika kita lihat, itu barulah urusan duniawi. Bagaimana dengan urusan ukhrawi atau akhirat? Pemuda sendiri memiliki tempat spesial atau bisa kita sebut pandangan spesial di mata Allah. Karena musuh yang dirasakan oleh pemuda di masa muda ialah hawa nafsu. Ketika seorang pemuda mampu menahan hawa nafsunya, apalagi menggantinya dengan hal-hal positif, misal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Yusuf
ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosok pemuda itu tidak akan lepas dari yang namanya hawa nafsu. Tapi bagaimana kita para pemuda mengendalikan hawa nafsu tersebut? Karena jika kita menghabiskan waktu muda kita dengan beribadah dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Mengapa demikian? Karena sebuah bangsa akan hancur bukan karena hancurnya para orang tua, namun sebuah bangsa akan hancur karena hancurnya para pemuda-pemuda bangsa. Pemuda-pemuda bangsa dapat dikatakan hancur apabila pemuda-pemuda jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Pemuda-pemuda melakukan banyak hal negatif yang meresahkan masyarakat. Pemuda-pemuda banyak yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak mengenakan di hati para orang tua. Jika kita renungkan, hal tersebut sering kali kita dengar di negara ini. Oleh karena itu, kita sebagai para pemuda harus mampu menjaga sikap dan mampu memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya, supaya kita di hari tua tidak menyesal di akhirnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kelebihan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada kekurangan tersebut, saya mengakui datangnya dari diri saya pribadi. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.